Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik sebagai materi kita selanjutnya. Jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah gaya gerak listrik atau GGL induksi. Sekarang kita ingat sebentar tentang materi kita pada bab-bab sebelumnya, yakni kalau medan listrik itu lambangnya adalah E, kalau misalnya medan magnet lambangnya adalah B. Nah, sekarang kalau kita ingat lagi flux listrik, itu tuh lambangnya adalah flux itu ya, sama dengan EA cos theta. Untuk flux magnet sama dengan BA cos theta. Ada yang membedakannya dengan di sini ada E, kemudian di sini ada B. Ada yang membedakannya seperti itu. Kita ingat kembali, jadi kalau ada sebuah plat, di plat itu ada gaya normal ke atas. Lalu ada medan magnet yang masuk, ini adalah B. Kemudian ini tetanya ya. Berarti fluxnya sama dengan BA cos theta. Kalau ada lagi medan A, kemudian ini ada gaya normal. Dan ada medan magnet yang arahnya searah dengan A gitu ya. Jadi flux di sini sama dengan, kita lihat tetanya berarti adalah 90 ya. 90, berarti cos 90 sama dengan 0. Berarti fluxnya di sini sama dengan 0. Satu gambar lagi, kalau dia itu ada bidang, namun arah B-nya itu ke atas, searah dengan gaya normal. Semakin rapat garisnya berarti akan semakin besar B-nya. Jadi arahnya searah dengan N, berarti theta itu sama dengan 0 ya. Soalnya dia searah dengan N. Theta itu kan sudut antara B dengan N gitu ya. Kalau dia searah berarti kan tetanya 0. Kalau tetanya 0 berarti flux itu sama dengan BA cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 1 berarti flux di sini sama dengan BA. Nah, mengingatkan kembali. Hitung flux magnet yang melewati persegi 50 kali 50 cm, berarti ini A-nya ya, sisi kali sisi. Dengan besar induksi magnetik sama dengan 10T, berarti ini adalah B-nya. Nah, dan gambarnya kurang ya, sebenarnya ada dua buah gambar. Oke, gambarnya ada dua. Untuk yang pertama, berarti kan flux itu sama dengan BA cos theta. B-nya itu adalah 10 dikali A, berarti A itu kan 50 kali 50 ya. Di sisi kali sisi. Berarti A itu sama dengan 2500 cm kuadrat. Kita mau jadiin meter kuadrat, berarti 25 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 4 baru jadi meter kuadrat. Berarti 25 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, kita masukin ke sini. Berarti ini adalah 25 kali 10 pangkat min 2. Kemudian cos theta, tetanya berapa? 40 ya. Sudut antara B dengan N. 40 berarti cos 40. Berarti ini ada 25 kali 10 pangkat min 1 dikali cos 40 itu adalah 0,76. Berarti flux untuk yang pertama adalah 1,9 Weber. Untuk flux yang kedua, sekarang kita lihat tetanya yang mana? 30 itu kan antara B dengan A ya. Antara B dengan A. Berarti theta itu kan sudut antara B dengan N. Jadi theta itu yang ini sama dengan 60. Maka flux itu sama dengan BA cos theta. B itu adalah 10. A itu adalah 25 kali 10 pangkat min 2. Cos 60. Cos 60 berapa? Setengah ya. Berarti 25 dikali 10 pangkat min 1, ini 10 ke sini, dikali dengan 0,5. Berarti 5 kali 25 kan 125. Kemudian ada komanya 1, berarti 12,5 dikali 10 pangkat min 1. Berarti fluxnya itu adalah 1,25 Weber gitu ya. Kita lanjutkan ke hukum Faraday. Misalnya kita mempunyai sebuah batang, kemudian di batang ini ada kumparan. Kumparan ini kita hubungkan dengan sumber listrik. Lalu ada juga kumparan di sini yang kita hubungkan dengan voltmeter.
Berarti yang pada kumparan pertama itu kan rangkaiannya tertutup gitu ya. Berarti kan ada arus I bakalannya mengalir di sini. Ada arus I yang mengalir. Cuma ketika arus I ini mengalir secara stabil, di sini di kumparan kedua ini tidak terbaca perhitungan di voltmeter. Tapi kalau kita gunakan sebuah saklar di sana, sesaat setelah saklar ini ditutup, ada pembacaan di sini. Berarti ada tegangan listrik, beda potensial di sini. Ini tuh disebabkan oleh, ini kan kawat ya, penghantar ya. Jadi kalau penghantar itu dialiri arus listrik, kan ada B-nya gitu ya. Ada B di sekitar penghantar tersebut. Di saat saklar ini tertutup, kan arusnya itu akan bergerak gitu ya dari nol, kemudian dia akan mengalir gitu ya, terjadi perubahan medan antara dia nol di sini dulu, kemudian dia akhirnya ada B-nya gitu ya. Kan B-nya itu berubah ya, terjadi perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet ini menyebabkan adanya beda potensial di sini. Yang terbaca di sini itu disebut dengan GGL. GGL itu satuannya adalah volt. Jadi perubahan medan magnet akan menghasilkan GGL, garis gaya listrik, yang kemudian akan menghasilkan arus. Arus ini disebut dengan arus induksi. Kalau kita bikin grafiknya seperti ini adalah I, kemudian ini adalah E. Jikalau I-nya itu konstan, tidak ada GGL dan juga tidak ada I induksi gitu ya, yang ada pada kumparan kedua. Tetapi saat pengisian sebentar, berarti kan I-nya itu mengalir gitu ya. Berarti I-nya itu dari 0, kemudian bergerak, baru dia konstan. Yang konstan berarti kan udah sampai ke tahap ini gitu. Ini ketika sesaat ini barulah terjadi GGL induksi. Karena disebabkan oleh terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan pertama. Jadi contohnya begini. Jadi ada kumparan, kemudian ada magnet dan juga ada baterai. Jikalau magnet ini kita masukkan ke dalam kumparan, berarti kan akan terjadi perubahan medan magnet ya di dalam kumparan kayak yang tadi. Berarti kan terjadi perubahan medan magnet gara-gara adanya pengisian sebentar ini akan terjadi perubahan medan magnet. Kalau kita masukkan magnet ini akan terjadi perubahan medan magnet sehingga menyebabkan lampunya hidup. Tapi sebentar aja GGL induksi itu ada. Kalau kita letakkan dia stay di dalam, berarti B-nya konstan. B-nya konstan berarti kan nggak ada arus induksi yang masuk ke lampu. Cuma kalau sebentar aja, perubahan medan magnet yang sebentar aja, maka akan menghasilkan GGL dan menghasilkan arus induksi. Konsep inilah yang nanti akan dipakai pada arus bolak-balik gitu ya. Faraday mendefinisikan kejadian ini menjadi GGL, garis gaya listrik, itu sama dengan min N delta C, delta flux per delta T. Dengan ini adalah flux magnetik, kemudian ini adalah jumlah kumparan nanti, jumlah lilitan, kemudian ini adalah waktu, selang waktu nanti. Dan ini adalah GGL induksi. GGL induksi ini satuannya adalah volt. Kalau flux satuannya adalah Weber. GGL itu kan adalah min N delta C per delta T. Jikalau delta T itu mendekati 0, maka GGL itu sama dengan min N, berarti kan T-nya menuju 0 ya. Berarti limit ketika T itu menuju 0, T mendekati 0, berarti delta C per delta T itu sama dengan min N dt dari C. Jadi kamu akan menurunkan C nanti. Kita lihat contoh soal. Sebuah kumparan persegi, berarti ini A-nya 20 kali 20, memiliki lilitannya 50, berarti ini N-nya, jumlah lilitan. Kemudian medan magnet tegak lurus dengan permukaan kumparan, berarti B itu tegak lurus dengan A. Kalau B itu tegak lurus dengan A, berarti B itu sejajar dengan N berarti ya.
Kalau B sejajar dengan N, berarti theta sama dengan 0. Sehingga nanti flux itu sama dengan BA aja ya, cos 0, 1. Kemudian medan magnetnya ini meningkat dari min 3T sampai ke 5T. Berarti B1 itu adalah min 3 Tesla. Kemudian B2 itu adalah 5 Tesla. Dalam waktu sama dengan 0,1 second. Kumparan dihubungkan dengan hambatan, berarti ada R. R-nya adalah 20 ohm. Yang ditanya adalah GGL induksi berapa, kemudian I induksi berapa, kemudian berapa daya oleh resistor. Oke, kita jawab. Yang pertama itu adalah GGL induksi. Berarti kita tahu GGL induksi itu adalah GGL sama dengan min N delta psi per delta T. Kita tahu flux yang itu kan sama dengan BA ya. Jadi B-nya kan berubah ya. B dari min 3T sampai ke 5T. Jadi flux itu nanti delta B dikali A. Soalnya B-nya berubah. Jadi min N dikali delta B kali A kali cos theta dibagi delta T. Min N itu berarti min 50 dikali delta B. Delta B itu dari 5 dikurang min 3 itu ya. Dikali A, berarti A-nya adalah 20 kali 20. A itu sama dengan 20 kali 20 cm, berarti itu 400 cm kuadrat dikali dengan 10 pangkat min 4 biar dia jadi meter kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Sehingga di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 dikali cos theta. Cos theta ini kan udah 1 ya. Berarti kan cos 0, 1 per delta T itu 0,1 berarti dihitung, berarti ini min 50 dikali 8 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,1. Dapatnya adalah min 160 volt. Kemudian berapa arus yang mengalir melalui resistor? Kita tahu kalau I itu sama dengan V per R gitu ya. Cuma gara-gara V kita ini adalah GGL, maka I induksi itu sama dengan GGL per R. GGL itu adalah min 160, R-nya adalah 20 per 20, sehingga I induksi itu sama dengan 8 ampere. Selanjutnya adalah berapa daya oleh resistor. Kita tahu daya itu kan P sama dengan V kali I ya. V kita itu adalah GGL, I-nya adalah I induksi. Maka GGL itu kan min 160 dikali dengan I induksi 8, sehingga dihasilkan 1280 watt. Tanda minus ini itu tuh adalah menunjukkan arah, sehingga kalau kamu nggak masukkan ke dalam perhitungan nggak apa-apa. Jadi sebenarnya GGL-nya juga positif, 160, I-nya positif, 8 ampere, kemudian P-nya juga positif. Jika nanti di soal ada N itu sama dengan 100 lilitan misalnya. Kemudian psi itu selalu berubah katanya kan ya, ada perubahan delta psi, berarti psi-nya berubah dalam persamaan sama dengan 5T kuadrat tambah 3T tambah 3 misalnya. Dengan T itu dalam sekon, maka berapa GGL-nya itu ya. Ada soalnya seperti ini. Maka GGL itu kan sama dengan min N D dt dari psi. Jadi min 100 dikali D dt dari psi adalah 5T kuadrat tambah 3T tambah 3. Kemudian kita turunkan ini. Berarti jadinya adalah 2 kali 5 berarti kan 10 dikali T. 2 kurang 1 berarti kan 1 gitu ya. Kemudian 3 tambah 3. T 1 kurang 1 itu kan 0. T pangkat 0 adalah 1. Kemudian yang ini adalah kemudian 0 ya. Itu tuh dikali dengan min 100. Kemudian di soal ditanya, berarti saat T-nya sama dengan 2 misalnya. Yang ada di soal. Berarti kita masukkan, berarti min 100 dikali 10 kali 2 tambah 3. Berarti GGA itu sama dengan min 100 di dalam berarti 20 tambah 3. Berarti min 100 dikali 23. Berarti
2300 min volt. Misalnya jika flux itu sama dengan 2 dikali sin 3T misalnya, kita mau cari turunan pertama terhadap T dari flux. Jadi sama dengan 2 itu tetap, kita turunkan sin, berarti turunan sin itu kan adalah cos 3T, lalu kita turunkannya di dalamnya. Berarti kita kali dengan 3, turunan 3T kan adalah 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 6 cos 3T. Kamu ingat lagi turunan ini, turunan rantai yang sudah kamu pelajari di matematika. Oke, kita kan sudah tahu ya, perubahan medan magnet tadi itu akan menghasilkan gegel induksi kan? Akan menghasilkan gegel induksi sehingga itu akan menghasilkan arus induksi. Jadi, jika kita punya sebuah kawat gitu ya, sebuah coil persegi 4, kemudian di sebelah kanan ada medan magnet yang arahnya itu keluar, medan magnet B. Kemudian coil ini akan kita gerakkan dengan kecepatan V ke kanan. Maka ini si persegi ini, coil persegi ini berarti kan akan bertemu dengan medan magnet B gitu ya. Usaha ini akan membuat B itu akan jadi naik. Kalau B-nya naik berarti kan fluxnya juga naik gitu ya. Ternyata di alam itu tuh sistem ini akan berusaha untuk menetralkan kembali, sehingga sistem akan berusaha untuk menurunkan flux itu. Kalau kita mau menurunkan flux, misalnya ada medan magnetik yang keluar, lalu ada yang masuk, berarti kan kita kurangi ya. Misalnya B1 kurang B2, kayak yang kemarin. Kemudian kalau misalnya saling-saling masuk, berarti kita jumlah, berarti B1 tambah B2. Kalau misalnya juga saling keluar, berarti B1 tambah B1 tambah B2. Kita mau menurunkan flux, berarti kan kita kurang ya. Jika flux di luar itu adalah keluar, maka flux yang ada di dalam sini itu akan turun. Berarti B itu akan berusaha untuk menurunkan. Jadi di dalam sini pasti kan masuk gitu ya. Masuk, kalau misalnya dia masuk, ini masuk, ini keluar, berarti kan kita akan mengurangi B1 kurang B2, sehingga flux itu akan turun. Jikalau kita perhatikan bagian yang ini saja, bagian yang itu, berarti kan itu adalah sebuah kawat gitu ya. Di dalam itu adalah masuk, kemudian di luar itu adalah keluar. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan, maka I-nya itu akan arahnya ke bawah ya. Kalau misalnya kita gunakan aturan tangan kanan. Kalau I-nya itu ke bawah, kemudian pasti I-nya mengalir di kawat ini kan. I yang ini ke bawah, berarti I yang ke sini itu ke samping, lalu ke atas, lalu ke kanan. Berarti I-nya akan mengalir. Sehingga bisa kita lihat bahwa terjadi kayak penolakan, repulse dari sistem itu supaya dia netral kembali gitu ya. Kalau misalnya fluxnya itu naik, sistem akan berusaha untuk menurunkan. Jika fluxnya itu nanti turun, sistem akan berusaha untuk menaikkan. Berarti kan usaha yang dari sistem ini berbeda dengan usaha luar gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari hukum Faraday, GGL itu kan sama dengan min N delta flux per delta T. Berarti kan ada min ya di sini. Min ini menunjukkan bahwa usaha sistem itu berbeda dengan usaha luar. Jadi, min ini bukan menunjukkan harganya, cuma min ini menunjukkan arah atau nanti usahanya dari sistem ini yang akan berlawanan dengan yang ada di luar. Itu aja. Oke, itu untuk hukum Lenz. Itu aja untuk bagian part ini. Kamu pelajari job sheet-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.